Hadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tabrakan beruntun 3 truk di ruas jalan utama Pantura Losarang, Kabupaten Indramayu. 2 orang tewas. Harga cabai rawit merah di Karawang tembus Rp120.000 per kilogram. Konser Timu Hiba Angklung Kota Bandung yang akan berangkat ke Amerika Serikat turut mengenang almarhum Eril yang pernah menjadi anggota. Diguyur hujan deras Minggu malam, kawasan Jalan Raya Kopo, Kabupaten Bandung dan Pasanggerahan Baru, Kabupaten Sumedang sempat tergenang banjir. Arus lalu lintas di ruas Jalan Raya Kopo penghubung Soreang, Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung tersendat Minggu malam akibat genangan banjir yang ketinggian 30 hingga 50 cm. Akibatnya sebagian pengendara harus memutar melewati Jalan Cibaduyut menghindari banjir. Banjir akibat hujan deras baru surut menjelang tengah malam. Banjir juga menggenangi Jalan Raya Bandung-Cirebon, kawasan Pasanggerahan Baru, Kabupaten Sumedang sejak Minggu petang. Jalan sekitar 100 meter tergenang air dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Genangan air terjadi akibat jebolnya saluran irigasi Persawahan Bera. Banjir menggenangi jalan dan permukiman warga lingkungan Kebon Kalapa, petugas berupaya menyedot air dengan menambal tanggul irigasi yang jebol. Kecelakaan maut merenggut 2 nyawa akibat tabrakan beruntun 3 truk di ruas jalan utama Pantura Losarang, Kabupaten Indramayu. Kecelakaan beruntun 2 truk angkutan barang dengan 1 truk gas LPG di ruas jalan utama Losarang, Kabupaten Indramayu Minggu siang menewaskan 2 orang dan 1 korban luka berat akibat tergencet ban truk yang ringsek. Kecelakaan maut terjadi akibat truk tangki LPG yang melaju dari arah Jakarta gagal menyalip kendaraan di depannya akibat mati mesin tiba-tiba. Berhenti mendadak, 2 truk di belakangnya tak sempat mengerem. Seluruh korban telah dibawa ke RS Bayangkara Losarang untuk divisum dan menjalani perawatan. Kecelakaan beruntun juga terjadi di Jalan Raya Bandung-Cirebon, kawasan Cikuda, Jatinangor, Sumedang, Senin siang. Sebuah truk tronton bermuatan sepeda menyerunduk mobil box air mineral dan sepeda motor. Kecelakaan terjadi akibat truk tronton mengalami remblong di turunan Cikuda, arah Bandung. Kencangnya truk juga merobohkan dinding bangunan warung di sisi jalan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kecelakaan ini. Namun kendaraan yang terlibat tabrakan rusak parah. Akibat kecelakaan, kemacetan sempat terjadi di kedua arah sepanjang 2 km. Warga desa Cikareo Selatan, Kecamatan Wado, Sumedang, Senin pagi menyegel kantor desa. Mereka menuntut kepala desa yang terlibat skandal perselingkuhan diberhentikan. Kekesalan warga desa Cikareo Selatan, Sumedang memuncak hingga menyegel kantor desa dengan papan kayu Senin pagi. Setelah tika-tika, kepala desa Cikareo Selatan yang terlibat skandal perselingkuhan dengan Abdurrahman, kepala desa Ganjaresik, hanya diberikan teguran lisan oleh bupati. Warga menuntut tika-tika dicopot dari posisinya sebagai kepala desa. Keinginan warga tetap, 1, kepala desa Cikareo Selatan tetap harus mundur dengan berbagai alasan. Tika-tika yang berada di dalam kantor saat disegel warga akhirnya dievakuasi dengan kawalan polisi ke kantor Kecamatan Wado. Perselingkuhan 2 kepala desa tersebut terungkap setelah foto-foto mesra Tika-tika dengan Kades Ganjaresik Abdurrahman diunggah ke akun media sosial TikTok. Padahal 2 kepala desa tersebut bukanlah pasangan suami istri dan keduanya sudah memiliki pasangan masing-masing. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Gagal mengambil tas korbannya, seorang jambret membawa kabur sepeda motor korbannya di Jalan Raya Munduh, Kabupaten Indramayu.
Seorang pria bermotor di Jalan Raya Mundu, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu ini gagal merampas tas seorang perempuan yang tengah mengendarai sepeda motor. Pria itu jatuh dari motornya dan terseret korban. Korban yang kaget sempat berupaya mempertahankan tasnya. Panik karena warga sekitar mulai berdatangan, penjamret merampas motor korban lalu kabur. Sedang sepeda motor penjamret diamankan warga. Karena motornya aja nggak tahu sih ya. Nggak jadi diambil, nggak kena sih. Nggak kena tasnya? Kayaknya nggak kena. Cuman nggak niat ngambil motor sih kayaknya. Ngambilnya tas, cuman tasnya nggak kena. Daripada motor masih nyala, motor masih nyala ke bawah motornya. Penjamretan yang terjadi Kamis minggu lalu tersebut terbilang nekat karena dilakukan sore hari saat warga cukup ramai. Polsek Karangampel masih memburu pelaku. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Seorang sopir angkot mencuri ponsel di sebuah sekolah di Garut. Pencuri berpura-pura menjadi pedagang buku. Dani Hamdani, seorang supir angkot dengan leluasa masuk ke ruang kelas yang kosong di Madrasah Sanawiyah Darun Najah, Samarang, Kabupaten Garut dan menggasak 10 unit ponsel milik siswa dalam tas yang sedianya akan dipasangi aplikasi pembelajaran oleh guru. Tersangka bisa masuk ke lingkungan sekolah dengan menyamar menjadi penjual buku. Dia masuk ke sekolah apabila dia bertemu dengan pihak sekolah ataupun guru ataupun siswa, pura-pura menawarkan buku ataupun bahan-bahan pelajaran yang ada di sekolah. Apabila situasi landai dan kondusif, maka si pelaku mulai melaksanakan aksinya melaksanakan pencurian. Berbekal rekaman kamera CCTV, Polsek Cilahu menangkap Dani di rumah kontrakannya di kawasan Gandasari, Garut. Namun hanya 2 ponsel curian yang masih dipegang tersangka. Polisi masih melacak keberadaan 8 ponsel lainnya yang dicuri. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Mengaku sebagai anggota polisi, seorang pria menipu dan merampas barang berharga milik korbannya di Subang. Tersangka berbekal kaos polisi dan korek api gas berbentuk pistol. Telah menipu di 14 kali di wilayah Sumedang Rino, seorang pria yang pengangguran asal Purwakarta ditangkap petugas Satreskrim Polres Subang. Rino menjadi polisi gadungan dengan mengenakan kaos coklat bertuliskan polisi, mengacungkan pistol korek api kepada korbannya seolah-olah adalah petugas polisi satuan narkoba, lalu merampas barang berharga milik korban. Tersangka ditangkap setelah salah satu korbannya akhir pekan lalu melapor ke polisi. Tersangka diancam hukuman 7 tahun penjara. Ini sudah sekitar 6 bulan mengaku-ngaku sebagai petugas polisi, khususnya dari Satuan Narkoba, yang kemudian meminta barang milik warga yang dia jadikan target sasaran seperti handphone untuk diambil atau dirampas ya. Harga cabai rawit merah di Pasar Baru Karawang menyentuh rekor Rp120.000 per kilogram. Kenaikan itu juga diikuti seluruh komoditas sayur mayur lainnya. Harga cabai rawit merah di Pasar Baru Karawang kini menyaingi harga daging sapi. Sejak hari Minggu, pedagang menjualnya dengan harga Rp120.000 per kilogram. Pedagang pun mengeluh karena pembeli banyak yang protes dengan kenaikan drastis harga cabai. Pembeli gimana pembeli? Sepi? Pembeli kaget karena harga tinggi. Ada aja. Biasanya pembeli ya kurang. Omset juga menurun ya? Pasti. Tidak hanya cabai dan sayuran yang harganya masih mahal, harga minyak goreng curah eceran di Karawang juga masih di atas harga patokan yang ditetapkan pemerintah. Pedagang menjual di Rp18.000 per kilogram, yang tak kunjung turun sejak sebulan lalu. Padahal pemerintah telah menetapkan harga patokan Rp15.500 per kilogram atau Rp14.000 per liter. Sedangkan di Pasar Rebo Purwakarta, harga cabai rawit merah masih lebih rendah, Rp80.000 per kilogram. Namun bila dibandingkan dengan harga normal di kisaran Rp32 hingga Rp40.000 per kilogram, kenaikannya mencapai 2 kali lipat. Kenaikan harga cabai juga dialami nyaris seluruh komoditas sayuran yang disebabkan pasokan yang berkurang dari biasanya.
penyebab kenaikannya apa sih? Ya itu barangnya susah, katanya banyak yang gagal panen. Warga meminta pemerintah menjalankan tugasnya menstabilkan harga agar kebutuhan pangan masyarakat bisa didapat dengan harga terjangkau. Syamsun Nur Syam dan Zainal Arifin melaporkan dari Karawang dan Purwakarta.